Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada pertemuan mata kuliah Treasury yang ke-10 ini, kita akan membahas tentang portofolio manajemen. Agenda kita hari ini ada 4. Yang pertama kita akan membahas tentang teori diversifikasi. Setelah itu kita lanjut ke pembahasan tentang diversifikasi internasional itu apa, dan lanjut ke manajemen portofolio, dan terakhir kita akan membahas tentang valuasi portofolio untuk mengukur kinerja sebuah portofolio itu baik atau kurang efektif begitu. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu teori diversifikasi. Diversifikasi ini sebenarnya adalah penganekaragaman pada beberapa peluang investasi yang dilakukan oleh investor perorangan ataupun lembaga. Dan secara khusus, diversifikasi ini didefinisikan sebagai sekumpulan saham atau surat berharga lainnya yang dijadikan sarana investasi oleh investor. Tujuan dibentuknya sebuah portofolio ini atau tujuan dibentuknya diversifikasi ini adalah untuk mengurangi risiko yang harus ditanggung oleh investor, baik itu perorangan maupun lembaga. Gitu. Jadi diversifikasi ini memang sangat perlu dilakukan mengingat sebagian investor masih bersikap risk averter atau menghindari risiko gitu. Oke, ada beberapa langkah dalam membangun portofolio. Yang pertama, melalui analisa yang cermat ya. Jadi seorang investor itu atau seorang analis itu mereka perlu untuk menganalisa secara kuantitatif maupun kualitatif instrumen investasi apa saja yang diinginkan untuk diinvestasikan begitu. Kemudian setelah dilakukan analisa mengenai instrumen-instrumen tersebut, maka habis itu seseorang investor itu perlu melakukan pembobotan masing-masing instrumen investasi. Jadi apakah pembobotannya disamaratakan misalnya dari saham, obligasi, ataupun falas misalnya, atau memiliki proporsi tertentu gitu. Nah, setelah melakukan pembobotan, investor melakukan penentuan horizon investasi. Jadi ruang lingkup investasi itu seberapa besar? Apakah jangka waktunya misalnya jangka panjang ataupun jangka menengah ataupun jangka pendek, misalnya kurang dari 1 tahun investasinya. Kemudian cakupannya seberapa besar, apakah investasinya ini hanya dalam pasar dalam negeri ataupun mencakup luar negeri dan sebagainya. Nah, setelah ditentukan horizonnya, masing-masing instrumen itu ditentukan expected return-nya sesuai dengan horizon tadi. Jadi misalnya kalau dalam satu portofolio tadi ada falas, berapa expected return-nya yang diharapkan? Atau saham misalnya ada 3 saham, berapa expected return dari tiap saham tersebut? Atau misalnya surat berharga lainnya. Nah, setelah ditentukan expected return setiap instrumennya, maka setelah itu dilakukan perhitungan expected return, rata-rata serta standar deviasi atau risiko dari portofolionya. Jadi dihitung expected return secara keseluruhannya. Nanti kita akan membahas mengenai perhitungannya untuk expected return-nya maupun risiko dari portofolio ini. Kita masuk ke dalam materi yang kedua mengenai diversifikasi internasional.
pertumbuhan pasar modal di negara-negara berkembang atau yang kita sebut emerging market gitu membuka peluang bagi investor untuk melakukan diversifikasi internasional. Nah, emerging market ini memiliki karakteristik pertumbuhan ekonomi yang relatif berbeda dengan pasar di developed countries atau pasar di negara yang sudah maju. Sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor untuk membentuk portofolio yang dirasa lebih menguntungkan. Jadi pasar global ini dibagi menjadi dua, pasar negara maju maupun negara berkembang atau kita sebut sebagai emerging market tadi. Pasar negara maju ini atau developed countries ini memang memiliki indeks saham yang risikonya relatif rendah dibandingkan dengan pasar di emerging market. Tapi seperti yang kita ketahui, prinsip high risk high return berlaku di sini, maka karena risikonya tadi rendah di developed country sehingga returnnya pun tidak terlalu tinggi karena pasarnya ya relatif dinamis saja begitu. Jadi tingkat pengembaliannya juga tidak ada yang terlalu tinggi, tidak ada yang terlalu rendah gitu. Karena pasarnya dianggap hampir mendekati efficient market gitu di developed country. Sementara di emerging market ini pasarnya relatif fluktuatif begitu. Jadi risikonya memang lebih besar karena tadi ya masih negara berkembang sehingga tingkat pengembaliannya pun relatif tinggi gitu. Jadi untuk beberapa investor mereka senang untuk mengkombinasikan portofolionya dari emerging market maupun dari developed countries tadi untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Tujuan dari diversifikasi internasional ini adalah untuk meningkatkan trade-off antara risiko dan return bagi investor. Jadi risiko dan return suatu aset kan juga dipengaruhi oleh suku bunga dan country risk premium yang berlaku di suatu negara. Nah, bagi investor, country risk ini dapat diatasi dengan melakukan diversifikasi tadi dari pasar emerging dan pasar negara maju. Karena diversifikasi akan mengurangi exposure dari country risk tadi. Mansur Far menjelaskan ada beberapa manfaat dari portofolio internasional. Yang pertama, besarnya persentase modal. Investasi dalam saham asing, di mana investor akan memperoleh keuntungan akibat meningkatnya expected return dan juga adanya perbedaan kurs antar negara. Kemudian yang ketiga, menurunnya variasi return atau menurunnya risiko atas return tadi dan rendahnya korelasi return saham asing dan rendahnya korelasi return saham asing dengan saham domestik. Kenapa di sini dikatakan manfaatnya adalah rendahnya korelasi? Karena seperti yang kita ketahui, yang namanya korelasi itu nilainya minus 1, 0, hingga 1. Oke. Korelasi 0 dianggap netral, jadi tidak ada korelasi, sehingga kalau misalnya dia kurang dari 0 atau negatif, gitu ya, mendekati nilai 1, dia memiliki korelasi yang kuat sifatnya, namun arahnya kita lihat dari tanda positif dan negatifnya. Semakin dia negatif angkanya, maka korelasinya atau arah korelasinya non linear atau berkebalikan. Sementara kalau positif berarti linear. Nah, dianggap di sini rendahnya korelasi ini adalah mendekati minus 1. Kenapa harus negatif? Kalau dia negatif, maka arah pergerakan harga satu saham dengan saham lainnya itu saling berkebalikan. Sehingga tadi ada trade-off antar saham satu dengan saham lainnya. Jadi kalau misalnya saham yang A mengalami kerugian, maka bisa di trade off dengan saham
B misalnya gitu, sehingga investor mengalami kerugian yang relatif rendah atau dapat ditekan dengan portofolio internasional tadi. Oke, risiko di dalam diversifikasi internasional ini ada dua. Yang pertama adalah risiko nilai tukar. Jadi risiko ini bisa menguntungkan, bisa kadang merugikan gitu jika pergerakan nilai tukarnya semakin terdepresiasi. Jadi ketidakpastian kemampuan investor dalam mengkonversi aliran kas. Yang kedua adalah risiko politik, yaitu ketidakpastian kemampuan investor Yang kedua adalah risiko politik, yaitu ketidakpastian kemampuan investor mengkonversikan aliran kas hasil investasi internasional yang dilakukan ke dalam mata uang domestik. Jadi ketidakmampuan seorang investor dalam membaca timing dari kondisi politik dari sebuah negara yang secara tidak langsung mempengaruhi kurs mata uang domestik. Tingkat return investasi internasional dipengaruhi oleh tingkat return aset pada pasar, di mana aset tersebut berada pada perubahan tingkat nilai tukar mata uang atau exchange rate antara mata uang di mana aset tersebut diperdagangkan dan mata uang domestik. Pada umumnya, return total yang diperoleh dari investasi internasional ini ada 3, yaitu pertama pasti dividen ya, kemudian capital gain or loss gitu kalau direalisasikan, dan yang terakhir adalah keuntungan nilai tukar. Jadi yang membedakan diversifikasi internasional, tingkat pengembaliannya dengan diversifikasi dalam negeri adalah keuntungan nilai tukar ini gitu ya. Strategi investasi internasional itu ada 2, yaitu strategi pasif dan aktif. Kalau strategi pasif ini, manajer investasi atau treasury dealer mereplikasi kinerja indeks pasar ke dalam kinerja portofolio aset yang dikelolanya. Jadi ini biasa disebut sebagai strategi indexing, yaitu dia hanya membeli indeks aja gitu dalam melakukan pengelolaan portofolio. Karena kan indeks ini sebenarnya adalah kumpulan dari saham-saham juga ya, sehingga bisa dikatakan itu sudah berupa portofolio begitu. Nah, tujuan dari strategi ini adalah untuk memperoleh return portofolio sebesar return indeks pasar dengan menekan seminimal mungkin risiko dan biaya investasi yang harus dikeluarkan. Sementara yang kedua itu adalah strategi aktif. Jadi kalau di strategi aktif, treasury dealer melakukan pencarian informasi dan peramalan atau forecasting terhadap perilaku pasar ataupun nilai tukar berdasarkan informasi yang diperoleh. Jadi strategi ini menuntut kemampuan yang lebih dari manajer investasi atau treasury dealer ini untuk melakukan perhitungan kuantitatif, forecasting atau peramalan pasar ataupun forecasting mengenai nilai tukar mata uang yang dalam kenyataannya memang sulit untuk diprediksi ya pergerakannya gitu. Oke, strategi aktif itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama strategi keputusan alokasi aset. Jadi strategi ini berkaitan dengan pemilahan pasar dan mata uang apa yang diinginkan sebagai pilihan investasi. Jadi ditentukan pasar mana yang ingin dituju, pasar negara mana, dan jenis pasarnya apa. Apakah pasar future ataupun pasar modal ataupun pasar uang dan sebagainya. Kemudian mata uangnya apa, itu terkait dengan negaranya juga apa. Kemudian yang kedua,
seleksi sekuritas. Jadi treasury dealer atau manajer investasi menentukan sekuritas-sekuritas apa aja yang dipilih dari pasar yang telah ditentukan tadi. Jadi misalnya kalau mau beli surat berharga T-bill gitu atau treasury bill itu jenisnya yang mana aja, atau mau beli saham, sahamnya saham apa aja, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah market timing. Dalam tingkat keputusan ini, manajer investasi atau treasury dealer secara aktif mengamati pergerakan harga dan nilai tukar di pasar. Sehingga ketika pengambilan tindakan atau melakukan jual beli itu market timingnya itu tepat sehingga dapat memperoleh keuntungan dari perubahan timing di pasar tersebut. Manajemen portofolio ini hal yang sangat penting bagi seorang dealer treasury karena pada divisi treasury terdapat fungsi untuk membuat produk di pasar keuangan yang nantinya akan ditawarkan kepada nasabah sebagai produk investasi. Nah, produk yang ditawarkan biasanya dalam bentuk surat berharga yang merupakan sebuah portofolio, yaitu sekumpulan instrumen investasi tadi. Contohnya misalnya kayak dana pensiun atau reksadana. Nah, surat berharga tersebut perlu untuk dikelola agar mencapai tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Pengelolaan portofolio tergantung pada seberapa banyak instrumen investasi yang terdapat dalam satu portofolio. Jadi semakin banyak instrumen yang dikelola dalam satu portofolio, maka tingkat pengembaliannya pun semakin tinggi. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari cara mengelola portofolio, baik yang terdiri dari 2 instrumen ataupun multi-instrumen. Oke, kita mulai di 2 saham dulu, portofolio 2 saham. Kita masuk ke dalam perhitungan return and risk-nya dulu. Jadi expected return dari suatu portofolio adalah rata-rata tertimbang atau weighted average dari expected return saham yang membentuk portofolio tersebut. Oke, berikut adalah rumusnya. IRP atau expected return portfolio adalah X. X ini adalah bobotnya dari expected return saham I plus 1 minus X, yaitu bobot dari saham J dikali dengan expected return saham J. Sementara itu untuk perhitungan standar deviasinya sama seperti tadi, seperti perhitungan expected return, maka kita perlu mengetahui standar deviasi dari tiap saham. Gitu, di sini dicontohkan adalah saham I dan saham J, sehingga didapat standar deviasi P atau portofolio, yaitu akar dari X kuadrat, yaitu tadi prosentasenya atau persentasenya dikali dengan standar deviasi kuadrat plus 1 minus X kuadrat dikali dengan standar deviasi saham J kuadrat ditambah 2 kali rho, yaitu korelasi antara saham I dengan saham J. Jadi di sini yang membedakan dikali X dikali 1 minus X dikali standar deviasi I kali standar deviasi J. Untuk mencari korelasi dari saham, maka kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu kovarian saham I dan saham J per standar deviasi saham I kali standar deviasi saham J. Kovarian dikatakan di sini rumusnya adalah jumlah dari perkalian antara R ini adalah return saham I minus expected return saham I dikali R saham J atau return saham J minus expected return saham J dikali dengan probabilitas. Kalau misalnya dalam satu case itu tidak ada nilai probabilitasnya, maka
rumus kovariannya ini setelah dikalikan antara ini dan ini, maka kita kali dengan 1/n atau dibagi dengan n. Seperti itulah perhitungan kovarian. Expected return seperti apa perhitungannya? Expected return ini bisa berupa rata-rata dari data ini ya, data saham I totalnya gitu ya, kemudian dibagi gitu. Oke, di sini ada contohnya. Seorang investor, Tuan Adi, akan menginvestasikan dananya sebesar 1M. Nah, dari jumlah itu 40% itu dibeli saham ACE dan 60%-nya dibeli saham BASE. Return dari kedua jenis saham tersebut dikaitkan dengan berbagai kondisi pasar. Biasanya kan dalam 1 tahun itu kita selalu punya perencanaan kondisi pasar bullish, normal atau sedang di sini, dan bearish. Nah, probabilitasnya seperti ini. Oke, kalau di total ini adalah 100% ya, atau 1. Nah, si return saham ACE pada posisi bullish adalah 28%, return saham BASE adalah sebesar 35%. Sedangkan pada kondisi sedang, probabilitas kejadiannya adalah 0,4, return sahamnya 18 untuk ACE dan untuk BASE adalah 20%. Nah, ketika bearish atau pasarnya terdepresiasi, probabilitasnya 0,25. Return saham ACE turun menjadi 2%, untuk BASE dia menjadi minus 4. Nah, yang ditanyakan di sini berapakah expected return dari portofolio ini dan berapakah risikonya. Ya, di sini belum ada data mengenai korelasi antara saham ACE dan BASE ya, jadi kita harus mencarinya terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari perhitungan expected return-nya. Yang paling mudah dulu. Langkah pertamanya, kita harus mencari expected return dari tiap saham. Caranya bagaimana? Probabilitas kita kali dengan expected return-nya. Probabilitas kali expected return dan seterusnya sehingga didapat untuk saham A atau tadi saham ACE dia adalah 17,5, untuk saham BASE adalah 19,25. Setelah didapat expected return dari tiap saham, maka dapat dihitung expected return portofolionya yaitu sebesar 18,55 gitu. Dengan menghitung bobotnya ya, tadi kan diketahui bobotnya 40% untuk saham ACE, 60% untuk saham BASE. Oke, kita masuk ke dalam perhitungan risiko. Sebelum masuk ke risikonya, kita menghitung dulu korelasinya. Sebelum menghitung korelasi, kita harus mendapatkan nilai kovariannya dulu, yaitu jumlah perkalian antara return minus expected return saham ACE dikali dengan return minus expected return saham BASE dikali dengan probabilitasnya ya, karena probabilitasnya diketahui sehingga kita nggak perlu bagi n atau dikali 1/n. Nah, didapat dari perkalian ini semuanya kovariannya sebesar 0,0148. Oke, sehingga korelasinya didapat di sini sebesar 1 dan nilainya adalah positif. Standar deviasinya juga untuk saham ACE dan BASE tadi belum diketahui ya, jadi harus dicari terlebih dahulu dengan menggunakan standar deviasi yang pada umumnya begitu, yaitu R minus expected return kuadrat plus R minus expected return kuadrat dan seterusnya sampai n, atau kalau di sini kan ada 3 ya, per n, atau kalau dia ada nilai probabilitasnya jadi
ini kita kali probabilitas. Gitu. Jadi probabilitas dikali R minus ER kuadrat plus probabilitas dikali R minus ER kuadrat dan seterusnya. Gitu. Dan nggak perlu dibagi N lagi ya. Oke, setelah didapat korelasinya yaitu positif 1, maka di sini dikatakan korelasinya sempurna ya. Gitu, maka perhitungan standar deviasinya sudah dapat dilakukan. Seperti rumus tadi, yaitu proporsi dari saham ACE kuadrat dikali dengan standar deviasinya kuadrat plus proporsi saham base kuadrat dikali dengan standar deviasi saham base kuadrat plus 2 dikali 1 dikali 40% dikali 60% dan seterusnya. Kalau kalian lihat di sini ini menggunakan seluruh angka yang ada di dalam data portofolio Tuan Adi. Tinggal dikali dengan 2-nya tadi ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau menghafal rumusnya itu relatif mudah kok. Gitu. Kita harus tahu celahnya di mana. Oke, didapat di sini standar deviasi portofolionya adalah 8,439% atau 8,44%. Nah, kalau kalian lihat di sini standar deviasinya untuk saham ACE adalah 0,0993 atau 9,94%. Sementara standar deviasi untuk saham base itu adalah 0,149 atau 14,9%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ini. Atau standar deviasi portofolio lebih rendah dibandingkan dengan standar deviasi dari masing-masing saham. Itulah yang membuktikan bahwa ketika kita melakukan diversifikasi atau ketika kita mengumpulkan portofolio, maka otomatis risiko yang kita tanggung itu akan berkurang atau menurun. Begitu. Dari yang awalnya harus menanggung 0,09 atau 9,9%, jadi cuma 8,44% gitu. Atau dari 14,9% turun ke 8,44%. Turunnya kan lumayan ya. Dan tadi kalau kalian masih ingat nilai expected return portofolionya itu juga relatif tidak menurun gitu. Dengan digabungkannya kedua saham tadi, expected return-nya walaupun tidak setinggi dari masing-masing saham, tapi relatif lebih tinggi. Inilah yang menjadi tujuan adanya diversifikasi portofolio tadi, yaitu dengan meminimalisasi tingkat risiko yang harus ditanggung oleh investor akibat dari investasi yang dilakukannya, gitu. Tanpa mengurangi expected return-nya ya. Jadi expected return-nya itu tidak dimaksimalisasi tapi dioptimalkan untuk meminimalisasi risikonya. Oke, ini adalah resumenya. Seandainya proporsi dana yang telah diinvestasikan tadi kita bikin kombinasinya begitu ya, dari misalnya 50-50 atau 60-40 atau 100-0 atau 0-100, maka tingkat pengembaliannya bisa dilihat di sini. Oke, kalau tadi kan proporsinya adalah 40-60 ya. Kalau kebalikannya kita balik 60-40, ternyata di sini expected return-nya 18,2, tapi standar deviasinya tinggi, di atas 10%. Gitu. Kalau kita cuma punya saham ACE aja atau 100% kita taruh uang kita di ACE,
maka expected return kita 17,5 dan standar deviasinya atau risikonya adalah 9,9 gitu. Risikonya relatif rendah tapi tingkat pengembaliannya tidak setinggi yang 40-60 tadi. Tidak setinggi yang didiversifikasi di dua saham tersebut. Gitu ya. Sama seperti kalau kita menaruh seluruh uang kita di saham base. Tingkat pengembaliannya memang tinggi, 19,25 paling tinggi di antara seluruh kombinasi ini. Tapi standar deviasinya pun paling tinggi. Gitu. Sehingga bisa dilihat di sini 40-60 ini adalah kondisi yang paling optimal gitu bagi portofolio kita. Gitu ya. Risikonya paling rendah, tingkat pengembaliannya pun enggak rendah-rendah banget gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau multi saham atau sahamnya lebih dari 2? Cara ngitungnya menggunakan pendekatan Markowitz namanya. Jadi pendekatan ini menyatakan bahwa investor harus mengevaluasi portofolio berdasarkan return yang diharapkan dan risiko yang diukur dari standar deviasi. Jadi Markowitz ini menurunkan kembali konsepnya menjadi efisien portofolio, yaitu portofolio yang memiliki risiko terkecil atau paling minimal untuk expected return yang sama. Jadi dia menghold tingkat expected return-nya. Gitu. Nah, untuk menghitung risiko portofolio yang terdiri dari multi saham itu, Markowitz menggunakan perhitungan yang disebut sebagai matrix. Jadi, matrix ini merupakan jumlah keseluruhan sel. Jadi, matrix ini merupakan perhitungan dari X1 ini. X1 ini adalah bobotnya dikali dengan standar deviasinya. Standar deviasi dan seterusnya. Gitu. Jumlah keseluruhan sel pada matriks tersebut merupakan varian portofolio dan standar deviasinya adalah akar dari varian. Sehingga kalau ditanya variannya berapa, oh berarti standar deviasi kuadrat. Oke, ini adalah contoh soal multi saham, contoh dari 3 saham contohnya, gitu ya. Diketahui di sini porsi dananya 50 30 20 dengan expected return berikut, standar deviasi sudah diketahui dan korelasinya pun sudah diketahui, jadi nggak perlu ngitung lagi. Kalau kita lihat di sini dia menggunakan matriks untuk menulis korelasinya sehingga korelasi itu kalau kita lihat nilainya sama kalau diambil nilainya 1 kalau dilihat secara diagonal karena kan hubungannya adalah saham ke 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan seterusnya, jadi pasti diagonal dan sisi atas dengan sisi bawah itu nilainya sama gitu karena sifatnya korelasi memang antara A dan B itu nilainya sama dengan B dan A gitu. Tapi hanya masalah arahnya aja gitu, mungkin bisa positif atau negatif atau linear dan non-linear tadi gitu ya. Kita lihat di sini 0,5 dengan 0,5, 0,3 dengan 0,3, 1 dengan 1 begitu. Nah, setelah diketahui data ini, maka matriks varian portofolionya adalah sebagai berikut. Oke, 0,5 kali 0,5 ini adalah porsi dananya. Gitu ya. Sini. Kemudian 0,08 kali 0,08 ini adalah standar deviasinya. Gitu. Kemudian di sini 1 salah ya kok. Ini adalah korelasinya.
pasti 1 ya, karena antara saham 1 dengan saham 1. Kita lihat di saham 2, saham 1 saham 2 0,5 kali 0,3. Ini adalah proporsi dana saham 1 tuh ya. Ini adalah proporsi dana saham 2 gitu. Kemudian dikali dengan standar deviasi saham 1 kali dengan standar deviasi saham 2, dan yang terakhir dikali dengan korelasinya. Gitu. Salah warna. Oke. Korelasinya 0,5 gitu antara saham 1 dan 2 gitu. Saham 3 pun seperti itu, dilanjutkan. Jadi sebenarnya ini pasti dikali 1 semua. Yang ini. Gitu. Oke, setelah dihitung semuanya, didapatlah totalnya untuk saham 1 itu adalah 0,001996, saham 2 0,000537, dan saham ketiga 0,000172. Ini adalah varian portofolionya. Oke, jadi belum dapat standar deviasinya. Oke, setelah ditotal, varian dari portofolio tersebut didapat nilainya 0,002705, sehingga standar deviasinya adalah 5,2. Itu. Atau risikonya adalah 5,2. Tuh. Dan expected return-nya bisa kita hitung karena sudah diketahui porsi dananya, jadi tinggal dikali aja dengan tiap expected return tiap saham, sehingga didapat ER-nya adalah 15,4. Nah, kalau kita lihat di sini, standar deviasinya, oke, untuk saham 1 8%, saham 2 5%, saham 3 4%. Ketika digabung dari ketiga saham tersebut, maka standar deviasinya berubah menjadi 5,2%. Jadi standar deviasi dari gabungan ketiga saham ini bukanlah rata-rata dari standar deviasi ini, tapi tadi rata-rata tertimbang atau weighted average, sehingga didapat 5,2. Dan expected return-nya pun seperti itu. Tadi yang saham A itu adalah 0,2, 0,2, kemudian saham kedua 0,1, saham ketiga 12%. Paling tinggi adalah saham pertama, yaitu 20%. Ketika digabungkan ke dalam portofolio, maka expected return-nya bukan lagi rata-rata dari saham 1, 2, 3 gitu. Jadi bukan 20% tambah 10% tambah 12% bagi 3, tapi rata-rata tertimbang sehingga didapat nilainya adalah 15,4. Ya seperti yang kita lihat di sini, risiko dan tingkat pengembaliannya berubah ya ketika digabung jadi satu portofolio, dan risikonya pun sangat amat rendah jadinya sekarang, hanya 5,2 gitu, dengan tingkat pengembalian 15,4%. Jadi tingkat pengembaliannya relatif berada pada range ini, risikonya turun berada pada range bawah dari nilai ini gitu. Oke, kontribusi risiko setiap jenis saham terhadap risiko portofolio disebut juga dengan beta. Beta kontribusi ya di sini, jadi bukan beta saham yang biasa kalian pelajari. Itu tetap sama. Di sini dikatakan beta kontribusi dari setiap saham di dalam satu portofolio itu bisa diukur dengan rumus varian RI, yaitu varian saham I, dibagi dengan XI, yaitu proporsi dananya, dikali dengan varian portofolionya. Sehingga didapat kalau dalam kasus ini
beta saham 1 atau kontribusi risiko dari saham 1 itu adalah 1,475, jadi di atas 1 ya, relatif tinggi. Kemudian beta saham 2 0,66 di bawah 1, beta saham 3 0,318. Jadi beta saham kontribusinya yang paling tinggi adalah dari saham pertama. Seperti yang kita tahu tadi di data tadi, saham 1 memang tingkat pengembaliannya relatif tinggi dengan risiko juga yang relatif tinggi. Jadi portofolio dikatakan optimal jika untuk expected return tertentu, tingkat risiko paling rendah atau pada tingkat risiko tertentu nilai expected return-nya paling besar. Penentuan proporsi dana yang efisien untuk diinvestasikan pada masing-masing saham menggunakan asumsi ada kesempatan investasi pada aktiva bebas risiko yang memberikan pengembalian sebesar RF atau risk free rate ya, gitu. Kemudian menggunakan rumus atau pendekatan seperti di bawah ini, gitu ya. Jadi expected return 1 dikurangi dengan RF dan seterusnya saham 2, saham 3 juga, kemudian dikali dengan ZI, Z2, Z3, Z1, Z2, Z3. Ini adalah bobotnya. Oh, sorry. Kemudian ZI dikali dengan 1, 2, 3, Z1, 2, dan 3 ini adalah koefisien ya. Jadi kita membuat satu persamaan matematika untuk menentukan proporsi dana yang efisien untuk setiap saham tuh berapa sih gitu. Kalau misalnya tadi kan sudah ditentukan misalnya 50, 30, 20 atau 50, 20, 30. Apakah itu sudah efisien? Nah, itu pertanyaannya kan. Nah, kita menggunakan persamaan matematika seperti berikut ini. Jadi persamaan aljabar begitu. Z1, Z2, Z3 ini merupakan koefisiennya. 1 di sini ini adalah standar deviasi kuadrat. Gitu. Kemudian di sini 1, 2 ini adalah korelasinya. Kemudian ini korelasi ya. Kemudian ini adalah standar deviasi saham 1, standar deviasi saham 2. Dan seterusnya sampai ZN. Gitu. Untuk saham yang di bawah 5 dalam satu portofolio mungkin masih bisa menggunakan perhitungan manual seperti ini. Gitu ya. Karena agak ribet juga kalau misalnya buat persamaan matematika yang sangat amat panjang gitu ya. Cara lainnya kalau udah banyak banget sahamnya, perhitungan proporsi dana ini bisa menggunakan Microsoft Excel. Jadi menggunakan goal-seek namanya fungsinya. Gitu, sehingga dia dapat mengkalkulasi dengan tingkat risiko tertentu gitu ya, sehingga nanti keluarlah proporsi dananya dan tingkat pengembalian yang paling optimalnya. Oke, balik lagi ke dalam contoh soal. Di sini ada saham ABC, tingkat pengembaliannya sudah diketahui dari masing-masing saham. I-nya atau risikonya di sini juga sudah diketahui. Dan korelasi antar sahamnya pun sudah diketahui. Jadi kita tinggal menggunakan rumus yang udah ada ya. RF-nya 5%, jadi bebas risikonya 5%. Jadi kenapa harus dikurangi dengan RF? Karena dianggap di sini 5% ini adalah risiko yang bukan ditanggung oleh investor gitu. Atau makanya tadi dikatakan bebas risiko. Bebas risikonya ini adalah 5%, sehingga yang benar-benar harus ditanggung oleh investor itu adalah 14 dikurangin 5, 8 kurang 5, 20 kurang 5 begitu. Tuh ya. Kemudian ZA dikali dengan standar deviasi A, jadi dikali dengan standar deviasi A yaitu 6%. 6% kuadrat ya.
jadi 36, kemudian ZB dikali dengan row-nya atau korelasi antara saham A dan B ya. Kemudian standar deviasi A, jadi bukan dikuadratkan lagi, dan standar deviasi B. Kemudian lanjut ke yang ketiga, yaitu ZC atau saham C dikali dengan standar deviasi dikali dengan korelasi A dengan C ini ya. Kemudian standar deviasi A dan standar deviasi C, begitu. Oke, kemudian sama yang B juga seperti itu. Ya, yang dikali kuadrat itu hanyalah yang depannya aja. Gitu. Oke, setelah dimasukkan nilainya, kemudian dikalkulasi, kita mendapatkan 3 persamaan matematika dari saham A, B, dan C. Nah, setelah itu kita dapat mencari nilai ZA, ZB, dan ZC-nya. Setelah didapat nilai ZA, ZB, dan ZC-nya, maka kita dapat menghitung proporsi dananya. Jadi nilai ZA, ZB, ZC ini belum proporsi. Nah, gimana cara menghitung proporsinya? Cara menghitungnya seperti ini. Ini kita lihat di saham A, proporsinya didapat di sini 14/63 dibagi dengan 18/63. 14/63 ini adalah nilai ZA-nya dibagi dengan keseluruhan nilai ZA plus ZB plus ZC. Jadi untuk menghitung proporsinya, ini adalah ZA per ZA plus ZB plus ZC. Dan seterusnya. Yang B pun seperti itu. Ini maka ZB minus ZA plus ZB plus ZC gitu ya, sehingga didapat nilainya masing-masing adalah 78%, 5%, dan 17%. Jadi bukan proporsi yang awal ya gitu. Nah, dengan proporsi ini maka bisa dicari expected return dari portofolionya berapa, risikonya berapa. Didapat di sini expected return-nya adalah 14,72, risikonya 5,85. Jadi risikonya lebih rendah. Valuasi portofolio, kita masuk ke sini. Ini digunakan untuk menilai apakah portofolio yang dikelola saat ini berada pada kondisi fair value atau tidak, atau kinerjanya sedang dalam kondisi baik atau tidak. Sangat penting bagi sebuah portofolio untuk berada pada nilai fair value-nya ya, karena berarti dia mencerminkan apa yang terjadi di market. Jadi informasi dalam portofolio sama dengan informasi yang ada di marketnya. Oke, dalam menghitung valuasi portofolio ini ada 3 indikator. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah indeks Treynor. Indeks ini mengukur kinerja portofolio dengan membandingkan excess return, yaitu kelebihan return atau selisih antara return portofolio dengan rata-rata return investasi bebas risiko terhadap risiko portofolio yang diukur dengan beta. Ini indeks Treynor biasa juga disebut sebagai reward to volatility gitu ya, atau tingkat pengembalian terhadap volatilitas terhadap beta atau terhadap sensitivitas saham terhadap marketnya, yaitu rumusnya rata-rata return portofolio atau RP. Di sini harusnya ada tanda seperti ini. Oke. Dikurangin dengan risk free rate, rata-rata risk free rate gitu ya, dibagi dengan beta portofolio. Masuk ke beta saham, tadi belum dibahas.
gitu ya. Beta saham ini menunjukkan perubahan harga suatu saham terhadap perubahan indeks harga saham gabungan. Beta saham dihitung dengan cara mencari kovarian antara return portofolio dengan return market dibagi dengan standar deviasi kuadrat market atau dibagi dengan varian market. Nah, di sebelah kanan ini adalah perhitungan kovarian antara, jadi RM ini adalah return market gitu ya, diketahui RP-nya sebagai berikut, dikurangi dengan expected return-nya yaitu dikurangi dengan 0,0408 didapat sekian gitu ya. Ini dan seterusnya. Nah, return market juga datanya diketahui di sebelah sini gitu ya. Kemudian kita cari rata-ratanya, kalian cari rata-ratanya berapa, kemudian dikurangin, dapatlah RM minus ERM. Dapatlah ini adalah expected return marketnya gitu. Setelah didapat RM minus ERM-nya, maka di sini adalah perkalian antar ini dengan ini. Oke, didapat nilainya seluruhnya dan dijumlah tuh, sebesar 0,01405. Begitu. Setelah didapat nilai totalnya 0,01405, maka kovariannya bisa kita dapatkan, kita bagi dengan 6 sehingga didapat nilai kovariannya 0,002342. Varian antara portofolio dengan marketnya sudah diketahui, maka variannya pun bisa diketahui ya. Didapat betanya sebesar 0,773 gitu, sehingga indeks trainernya adalah sebesar 0,00754, yaitu dengan mengurangi rata-rata portofolio dikurangi dengan rata-rata risk free gitu ya, dibagi dengan betanya tadi yaitu 0,7 sebesar 0. Nah, dari hasil ini diketahui bahwa portofolio ini kurang baik kinerjanya karena nilai indeks trainernya itu sangat rendah. Jadi semakin tinggi ukuran indeks trainer, maka semakin baik portofolio. Oke, kita masuk yang kedua. Indikator yang kedua adalah index Sharpe namanya. William Sharpe yang menemukan. Jadi menurut Sharpe, kinerja portofolio di masa mendatang dapat diprediksi dengan menggunakan dua ukuran, yaitu expected rate of return atau ER yang tadi sudah kita bahas ya, dan predicted variability of risk atau deviasi standar return gitu. Expected rate of return adalah return tahunan rata-rata dan predicted variability of risk adalah deviasi standar dari return tahunan. Deviasi standar menunjukkan besar kecilnya perubahan return suatu reksadana. Deviasi standar menunjukkan besar kecilnya perubahan return suatu portofolio terhadap return rata-rata portofolio yang bersangkutan. Indeks Sharpe ini biasa disebut sebagai reward to variability ratio gitu ya, dengan cara mengurangi average return portfolio dikurangi dengan risk free rate, sama seperti indeks trainer tadi, hanya yang membedakan dia membagi dengan standar deviasi portofolio. Oke, kemudian yang ketiga adalah indeks Jensen. Indeks ini hanya menyatakan suatu portofolio layak dibeli apabila dapat menghasilkan return yang melebihi expected return atau minimum rate of return. Return yang dimaksud di sini adalah average return masa lalu, sedangkan minimum rate of return adalah expected return atau ERP tadi ya.
itu yang dihitung dengan menggunakan rumus capital asset pricing model. Selisih antara average return dengan minimal rate of return disebut dengan alpha. Itu ini tadi. Alpha ini adalah selisih antara ini dengan average return dengan minimum rate of return. Oke, sehingga alfanya didapatkan rumusnya sebagai berikut. Oke, perhitungan indeks Jensen ini umumnya menggunakan rumus regresi ya, jadi menggunakan langsung Excel atau SPSS dalam mencari nilai alfanya begitu. Untuk lebih mempermudah. Oke, sekian untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita akan berdiskusi di dalam kelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan dengan materi yang terbaru.